Ya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Taufan. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Kakak, apakah Pagi, Pak. Ya, kita mulai. Kita lihat dulu saja mengenai kontrak kuliah yang sifatnya aturan dan sebagainya, silahkan disampaikan Pak Putu. Lalu mengenai isinya, nanti saya lanjutkan dengan membahas substansi kuliahnya. Baik Pak. Jadi selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Energetika Kimia. Ini merupakan mata kuliah kedua untuk bidang kimia fisik. Mata kuliah ini 3 SKS, yang mana 2 SKS-nya adalah teori, 1 SKS praktikum. Untuk dosen tanggung jawabnya adalah Pak Kakak. Paling UTS luas gampang deh. Luas sama tugas, UTS sama tugas 70%. Hukum 20%, luas, tugas dan kuis 10%. Nah, Untuk penilaian, nilai A hingga E masih memiliki pola yang sama dengan mata kuliah sebelumnya, yang mana nilai A di atas 72 dan E di bawah 42. Untuk buku rujukan, adik-adik bisa membaca salah satu buku ini. Mungkin kita akan menggunakan Atkins, tapi tidak menutup kemungkinan adik-adik bisa membaca buku lain seperti Barrow dan lainnya. Aturan perkuliahan, kuliah pukul 10 untuk kelas A dan B. Untuk pertemuan kali ini kita lakukan hari Jumat, namun untuk pertemuan reguler akan dilakukan hari Rabu ataupun menyesuaikan dengan kelas A dan kelas B sesuai dengan jadwal di roster. Poin kedua, mahasiswa berpakaian sopan dan rapi dan wajib untuk mengaktifkan kamera selama perkuliahan. Jadi adik-adik tidak ada alasan mengatakan gangguan sinyal seperti itu ya, karena ini bukan perkuliahan online pertama adik-adik. Jadi diharapkan adik-adik berada di tempat yang memang sinyalnya bagus seperti itu. Apabila adik-adik berada di sekitar ITERA, silakan untuk menggunakan fasilitas WiFi yang ada di kampus. Poin keempat yakni toleransi keterlambatan adalah maksimal 15 menit. Lewat dari itu, mahasiswa boleh mengikuti kelas namun tidak dapat mengikuti absensi. Lalu untuk kehadiran minimal adalah 80%. Jika di bawah itu, maka adik-adik tidak diizinkan untuk mengikuti UTS ataupun UAS. Untuk perkuliahan kali ini, di tiap pertemuan 7 dan 15, kami akan merilis siapa saja mahasiswa yang memiliki kehadiran di bawah 80%. Sehingga adik-adik diharapkan memang hadir di kelas, bukan hanya aktif di presensi, tapi juga memang aktif di perkuliahan itu. Untuk platform kita akan menggunakan e-learning ITERA, sedangkan Classroom hanya akan digunakan jika e-learning ITERA bermasalah. Lalu untuk perkuliahan interaktif menggunakan, ini mohon maaf ada kesalahan ya, kita akan menggunakan Jitsi sekarang dengan tautan seperti yang ada di layar. Lalu mungkin jika ada platform lain akan diinformasikan lebih lanjut kemudian. Nah ini sama juga untuk poin ke-6, adik-adik
on cam, lalu on mic juga ketika perkuliahan. Namun jika memang tidak dapat menggunakan mikrofon, silakan menggunakan fasilitas chat untuk menyampaikan pertanyaan ataupun pendapatnya. Selain itu, terkait dengan tugas tambahan, kuis, ataupun ujian tidak ada susulan ya. Jadi adik-adik diharapkan memang mengikuti semua kegiatan sesuai dengan jadwalnya, kecuali jika ada hal-hal khusus seperti itu. Nah, untuk topik perkuliahan ini kurang lebih hampir sama dengan pertemuan tahun lalu, yang mana kita akan bahas mengenai gas ideal, gas nyata, lalu ada kinetika gas, masuk ke pertemuan 4 hingga 5 terkait dengan hukum 1 termodinamika, lalu pertemuan 6 hukum 2 termodinamika, poin 7 tentang energi bebas Gibbs, lalu pertemuan ke-8 itu ada UTS. Dilanjutkan dengan pertemuan 9 hingga 10 mengenai termodinamika larutan dan sifat koligatif. Lalu pertemuan 11 hingga 12 mengenai hukum fasa. Di sini akan dijelaskan mengenai entah fasa dari 2 campuran atau 3 campuran. Lalu ditutup dengan topik tentang kimia permukaan. Lalu di pertemuan ke-15 ini ada satu pertemuan bonus terkait dengan review materi pertemuan 9 hingga dengan 15. Pertemuan 16 adik-adik akan ketemu lagi dengan UAS. Nah, ini mungkin perlu saran dari Pak Kakak juga. Di pertemuan lalu Pak Ang menyarankan terkait dengan UTS dan UAS itu apakah boleh kami melaksanakan ujian secara luring Pak, seperti itu. Nanti mungkin bisa diberikan masukan Pak ketika selesai kontrak kuliah ini. Ya, oke. Ya, sekian mungkin untuk kontrak kuliah Pak. Ya, coba ditunjukkan yang tadi poin-poin yang halaman terakhir. Ini rampoknya yang gini, kalau kita bisa latih Yang apa? Share screen yang butir-butir minggu ke minggu. enggak ada, ini video dari Oke, jadi di sini ada coba ya untuk pertemuan pertama ini saya ingin mengecek ke apa namanya keaktifannya ya. Ada yang tidak bisa absen barcode Pak Putu, katanya gimana betul itu ya lewat Untuk barcode nanti presensinya kita akan adakan 2 kali absen Pak. Pertama dengan barcode dan juga di akhir sesi kita akan ada Google Form. tautan ya. Iya, oke. Nah, jadi bahannya ini sebetulnya saya rangkumkan dulu sebelum kita masuk ke gas ideal, gas nyata ya. Sebagai rangkuman itu kita bisa lihat di situ konsep atau persamaan gas ideal itu Anda sudah tahu PTMRT ya. Gas nyata khusus Van der Waals sudah pernah untuk beberapa kelas di TPB itu mungkin sudah disampaikan. Lalu model kinetik gas itu dan konsep suhu mestinya juga Anda sudah tahu, yaitu sekarang saya tanya saja dalam bentuk poll sekalian mengecek seberapa yang betul-betul hadir, karena dalam pertemuan lalu ternyata secara konsisten antara 15 sampai 20 orang tidak pernah mengisi poll ya. Jadi kita bisa ingin tahu siapa yang betul-betul hadir ya. Nah, mengenai konsep suhu ya. Kalau suhu dinaikkan jika misalnya padatan suatu padatan
dinaikkan suhunya. Maka yang akan naik energinya adalah, nah ini ada kaitannya dengan energi. Anda pasti sudah tahu, sudah pasti. Saya sudah bisa pastikan kalau saya bilang sudah naik, pasti energi naik, itu kan pasti sudah tahu. Nah cuma sekarang energinya, apakah energi translasi, vibrasi, dan rotasi, gitu ya, atau translasi, nanti kamu pilih di pilihan ya. Saya bacakan dulu. Yang pertama, pilihan pertama adalah yang naik energi translasi, vibrasi, dan rotasi molekul-molekul dalam padatan tersebut. Yang kedua, translasi, rotasi, dan vibrasi. Yang ketiga, translasi, vibrasi, energi vibrasi saja. Yang keempat, kenceng banget. energi elektronik ya. Ini untuk gambaran silahkan Anda pilih. 50%. Silahkan Anda jawab. Masih 0% yang jawab. Yang kedua ralat ya. Yang kedua itu yang B itu rotasi dan vibrasi saja. Tadi saya bilangnya itu. Jadi translasi itu maksudnya energi, salah tik ya. Jadi saya ulangi yang B yang kedua itu maksudnya rotasi dan vibrasi ya. Energi rotasi. Recording is on. Ya, terima kasih teman sudah menonton. Jadi yang pertama energi translasi, vibrasi, dan rotasi. Yang kedua energi rotasi dan vibrasi. Yang ketiga energi vibrasi saja. Lalu yang keempat energi elektronik. Saya ingin tegaskan mulai sekarang Anda selalu siap untuk berinteraksi lewat polling ya. Sehingga pas polling dikirim, Anda bisa langsung menjawab serentak sehingga tidak lama. Kepadatan dinaikkan, maka akan naik energinya adalah 100 hari dulu dong.
Kita lihat, jadi yang itu 53 orang tambah 12, 66 ya, tambah 9, 75 orang. Yang hadir 91 orang. Jadi dari 75 yang hadir 80. Yang dosen berapa orang Pak Putu di sini di ruang ini? Saya Pak Putu. Oh, Pak ada kuliah lain rasanya Pak Putu ya? Bapak bagaimana Pak? Iya, Pak Putu yang kuliah bentrok tuh yang hari Jumat atau hari Rabu ya? Hari Jumat Pak. Oh iya, oke. Jadi yang selanjutnya kan kalau sekali kita hari Rabu saja ya. Nah, Ya Pak. kalau pisah kelas Pak Putu yang hari Rabunya, saya yang hari Jumatnya ya. Kalau kelasnya dipisah. Baik Pak. Oke. Dosen di sini Pak Ang ada hadir nggak? Halo Pak Ang. Tadi saya minta tolong untuk buka kelas belum ada respon sih Pak. Oh gitu. Oke. Iya, jadi dari 90 50. Nah ini saya nanti selanjutnya diusahakan agak cepat ya menjawabnya, mestinya bisa cepat sekali supaya nanti kuliah kita tidak lambat. Ini 57 tambah 14 itu sudah 71. Ini 58 tambah 14 72 80 sudah ya, 80 orang. Oke, jadi berbeda dengan kemarin. Sekarang sudah 80 yang menjawab dari 80. Oh, fellow Jitster ini memute saya berkali-kali, siapa ini? Ini ada yang ada namanya, tapi ada fellow Jitster 1, 2, 3, 4 orang. Ya, jadi Anda bisa lihat ada 4 orang namanya fellow Jitster. Coba Anda klik titik 3 di bawah. Nanti selanjutnya kalau sekali sudah Anda set, sesudahnya akan otomatis. Coba untuk yang masih namanya fellow Jitster, artinya Anda tidak mengisi nama Anda ketika gabung. Ada 4 orang ini. Caranya klik 3, lalu klik setting, lalu klik profile. Lalu di situ ada set your display name. Isikan your display name. Saya tunggu untuk 4 orang ini. 5. Ada 5 orang yang tidak mengisi nama. 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain, 6 malah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, 6 orang. Silahkan diganti titik 3 yang bawah, setting. Kalau tidak bisa, maka Anda keluar dulu. Lalu sebelum klik join meeting, Anda isikan nama. Nah ini kita bereskan ya sekarang supaya nanti pertemuan-pertemuan berikut tidak keliru lagi. Keluar dulu yang masih belum mengisikan nama. Kalau tidak bisa mengklik settings, nanti
di bagian atas dari tombol join meeting itu ada isian nama. Kamu isikan nama. Name lalu nama. Name lalu nama. Kalau misalnya tidak kelihatan juga isiannya, artinya Anda harus tutup dulu browsernya. Nah, ini tinggal 2 orang yang belum. Tinggal 1 orang. Ini masih fellow register. Tinggal 1 orang. Ini 1 orang adalah yang saya ask to unmute. Coba silahkan, saya sudah minta ask to unmute. Silahkan unmute lalu sebutkan namanya. Ini iya, fellow register. Coba kita lihat lagi, fellow register sudah habis atau belum? Mau dikasih bikin sekalian? Kasih itu yang di meja. Masih ada 2 orang. Ya, dua-duanya. Yang ini yang Untuk yang masih tulisannya fellow register, tolong Anda unmute. Saya sudah minta untuk unmute. Lalu memperkenalkan diri. Anda siapa? Silakan. Wah, ini saya ask tapi enggak hidup-hidup mic-nya. Nah, ini hadir. Sedang apa ya? Sedang di belakang. Boleh? Tinggal 1 orang sekarang yang saya minta unmute. Oke, sekarang semua yang fellow register sudah lenyap ya. Lalu yang hadir tapi cuma 87, belum balik ke 91. Oke, sekarang kita teruskan. Jadi konsep suhu, kalau suhu dinaikkan, maka si molekul-molekul itu energi translasi vibrasi rotasinya akan naik. Itu paling banyak yang menjawab itu 76%. Lalu karena hanya energi rotasi dan vibrasi saja, itu translasinya dicoret ya. Untuk yang pilihan 2 itu 18%. 10% bilang vibrasi saja. Kita lihat yang membahas vibrasi saja siapa saja. Ditanya Yang menjawab vibrasi saja takut banget ditanya. Aku nggak tahu apa-apa, nggak salah dia. Vibrasi saja. Ahmad Faisal Abdul Karim, Cindy X Karyani, Belinda Sinaga, Luluk Novita Sari, Rahmat Delta Pramuka Hartanti. Ya, itu yang menjawab hanya energi vibrasi saja, dan itu yang benar. Ya, jadi 8%. Jadi dari kelas ini yang bisa menjawab dengan benar pertanyaan tadi adalah 8%. 92% masih keliru. Ya. Coba Anda bayangkan. Cuma 7 orang malah sekarang. Rupanya tadinya 10 orang. Langsung ada yang mengundurkan diri padahal sudah benar. Jadi sekarang tinggal 7 orang yang menjawab benar, ya, 8%. Jadi gini, coba bayangkan es batu. Es batu itu ada energi apa saja, dan kenapa di situ tidak ada energi translasi molekul H2O di dalam es batu? Coba Devita jawab. Hah? Apa?
beri penjelasan bahwa dalam es batu, padatan kan ini kita minta padatan. Tidak ada translasi. Apa itu translasi? Silakan ketika di-on-kan gerakan kursornya ke bawah, di situ ada mic, langsung on-kan mic-nya. Silakan. Halo Devita, saya ingin ngecek mic Anda. Untuk kuliah-kuliah ke depan kita buat lebih interaktif ya. Iya, Pak. Ya, coba kalau es batu itu molekul H2O kan terdiri atas atom oksigen dan 2 atom hidrogen ya. Iya, betul. H2O seperti kepala Mickey Mouse ya. H2O. Dia berjalan-jalan atau diam di tempat. Kalau dalam es batu si molekul H2O-nya. Gimana? Diam bukan, Pak? Diam, iya. Memang diam. Kan bayangkan es batu ya semua molekulnya diam di tempat. Tidak jalan-jalan. Kalau jalan-jalan ada energi translasi. Ya. Kalau diam di tempat tidak ada translasi. Tadi siapa namanya? Halo? Devita. Devita, oke. Coba Devita lagi. Kalau dia muter-muter nggak kira-kira si molekul airnya itu? Kadang-kadang nungging, kadang-kadang tegak, kadang-kadang hidrogennya di atas, kadang-kadang hidrogennya di kanan, kadang-kadang hidrogennya di kiri. Jadi si molekulnya, si kepala Mickey Mouse itu muter-muter. Atau tidak? Enggak, Pak. Enggak. Jadi yang masih ada apa? Gerakan yang masih ada. Jadi jalan-jalan enggak, artinya translasi tidak. Anda ngerti jadi sekarang translasi ya? Translasi itu adalah energi akibat dia jalan-jalan. Vibrasi, apa namanya, muter-muter tidak, jadi tidak ada energi rotasi. Yang masih ada apa? Devita? Halo? Maaf, Pak, saya kurang juga nangkap. Bayangkan kalau molekul H2O dalam es batu. Kan dia tidak bisa jalan-jalan. Kalau jalan-jalan itu kalau sudah cair kan, atau sudah jadi uap air. Kayaknya translasi tidak ada dalam padatan. Muter-muter juga susah karena dia terjebak dalam kristal. Ya, kalau kristal itu atom-atomnya kan ada di tempat. Tidak muter-muter. Artinya muter-muter itu maksudnya tidak oksigennya tetap terikat pada hidrogen terikat pada oksigen, tapi dia diputar gitu ya posisinya. Tidak begitu kan, tidak bisa. Jadi yang masih bisa terjadi energi macam apa? Devita? Atau yang lain sekarang saya pindah ke yang lain. Misalnya Eliezer. Panggilannya apa nih Eliezer? Eliezer, silahkan. Artinya yang masih dimiliki oleh molekul H2O itu energi apa dong? Kalau translasi tidak ada, jalan-jalan tidak ada, energi jalan-jalan. Energi muter tidak ada, artinya seperti tubuh kita muter gitu ya. Tidak ada juga. Yang masih ada apa? Vibrasi, Pak. Artinya molekul H2O itu bisa bergerak kiri kanan atau atas bawah gitu ya. Bisa depan belakang, tapi tetap di sekitar tempatnya, tidak jalan-jalan. Itu namanya vibrasi. Siapa yang belum paham dari semua peserta kuliah ini? Silakan Leo. Mau menyampaikan sesuatu ya? Itu ada tangan, ada gambar tangan, itu maksudnya kalau diklik artinya mau ngomong ya. Silakan.
Siapa yang belum ngerti? Coba saya buat pertanyaan kedua ya. Ini kita ingin mengeksplor yang ada di papan tulis itu ya, dieksplor satu persatu secara garis besar dulu supaya Leo ada yang mau disampaikan Leo tadi? Oh ini di chat apa? Iya bergetar betul Anissa ya. Mohon maaf Pak Kakak. Oh ya, kenapa? Pak Kakak, Pak Kakak ada share screen kah atau belum? Oh enggak, memang saya masih mengeksplor ini dulu satu demi satu. Oh oke, baik Ya, Pak. biarkan ini dulu aja sebentar. Oke, jadi coba saya kita buat pertanyaan kedua supaya Anda ini ya. Jadi saya bacakan soalnya ya. Anda pikirkan, tapi nanti pada saat keluar Anda langsung jawab ya. Jadi gini, soalnya begini. Anda dengarkan baik-baik. Jika gas dalam suatu wadah ya, dalam suatu ruang, dalam suatu wadah lah ya, dinaikkan suhunya, maka yang akan naik energinya adalah pilihan pertama energi translasi, vibrasi, energi penetrasi, rotasi, vibrasi, dan elektronik. Mana? Ngomong apa nih? Ya, lagi. Energi kelas Maaf Pak, suaranya tidak ada Pak. jika dalam satu gas suhu, jika gas dalam satu kok sama sih? Maaf Pak Kakak, sepertinya suara Bapak termute Pak. Oh, terima kasih. Suara saya termute ya. Oke, terima kasih kasih tahu ya kalau saya hilang suaranya. Nah, silakan diisi pollingnya. Kalau ada yang belum melihat ada polling di situ. Kalau ada yang belum melihatnya, tolong bertanya ya. Karena saya ingin semua aktif dan ini saya akan periksa karena ini semua tersimpan kan. Siapa yang mengisi, siapa saja nama-nama yang mengisi kan tersimpan. Anda bisa klik show details. Dari show details itu kelihatan siapa saja yang memilih setiap
itu bisa hide details kan, bisa disembunyikan lagi. Jadi saya akan cek siapa saja yang tidak aktif. Jadi semester ini mudah-mudahan aktif lah semua. Jadi waktu soal yang pertama itu hanya 8% yang benar. Sekarang kita lihat soal kedua. Yang pertama, energi translasi, rotasi, vibrasi, elektronik. Yang kedua, translasi, rotasi, vibrasi. Yang ketiga, rotasi, vibrasi. Fitri ada yang mau disampaikan? Silakan. Maaf Pak, izin tanya Pak, ini polanya di mana ya Pak? Kenapa? Ini jawab polanya di mana ya Pak? Soalnya tempat saya suaranya tadi nggak ada gitu. Oh, pollingnya kamu gerakan ke bawah kursornya. Itu kan akan muncul perintah-perintah ya, seperti biasa, seperti di Zoom, seperti di Google Meet juga. Kelihatan nggak perintahnya, Fitri? Ada tombol untuk mic dan sebagainya. Kamu pakai HP atau pakai komputer, Fitri? Pakai laptop Pak. Laptop. Nah, kan kalau kursor digerakkan ke bawah layar kan muncul ya perintah ya. Kelihatan perintahnya. Tombol-tombol maksud saya. Ke bagian bawah dari jendela ini, jendela Jitsi Meet. Gimana Fitri? Kelihatan perintahnya? Halo? Yang di sebelah mana Pak? Kursornya gerakan ke bagian bawah. Ke bawah dari kotak wajah teman-teman, nama teman-teman kamu, singkatan nama teman-teman kamu kelihatan kan? D1, DD, H, LT, dan sebagainya. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Nah, kelihatan kan? Nah, itu kalau kamu gerakan ke bawah, itu kan keluar perintah tuh tombol-tombol. Ada mic, ada video, ada apa? Untuk share screen, ada chat dan sebagainya. Kelihatan perintahnya Fitri? Tombol-tombol maksudnya? Kelihatan Pak. Nah, klik yang namanya chat. Ada yang satu yang chat kan? Close chat ada tuh apa? Sebelah kiri dari telapak tangan. Ada telapak tangan kamu lihat? Fitri. Ini berlaku untuk yang lain juga, yang sekitar 10 orang yang belum menjawab tadi ya. Telapak tangannya kelihatan? Halo? Iya Pak, sudah Pak. Nah, udah bisa ya. Jadi sebelah kiri telapak tangan itu ada chat. Nanti kalau chat diklik itu keluar chat dengan false. Kamu pilih false ya. Baik Oke. Pak. Ya, sip. Ya, untuk yang lain juga mestinya 10 orang lagi udah bisa sebenarnya. Saya ingin semua aktif ya. Bahkan kalau terlalu banyak yang tidak aktif, ya kita bisa tambah aturannya. Syarat untuk ikut ujian harus aktif ya. Oke, kita lihat jawabannya sekarang. Anda bisa melihatnya dijawab di situ berapa persen yang jawab. Transaksi, rotasi, vibrasi, elektronik itu 4%. Transaksi, rotasi, vibrasi 72%. Yang paling banyak memilih itu, malah 73% sekarang. 74% malah. Energi rotasi, vibrasi cuma 15%. Transaksi dan elektronik 7%. Ada satu orang yang energi vibrasi saja, ada yang energi elektronik saja, satu orang. Yang benar adalah, nah ini bagus. Anda sekarang sudah, tadinya cuma 8% yang benar, sekarang 73% benar. Ya, jadi memang translasi, rotasi, vibrasi. Translasi itu saya ulangi, molekulnya jalan-jalan ke energi kinetik yang kita kenal selama itu, energi translasi. Rotasi itu dia muter. Vibrasi itu bergerak kiri kanan atau sudutnya menekuk, kadang besar kadang kecil gitu ya. Vibrasi tekuk, bisa juga vibrasi tekuk. Rotasi dia muter pada sumbunya sendiri ya, berputar pada sumbunya sendiri. Itu rotasi.
Nah, kalau gas memang transaksi rotasi vibrasi. Kenapa tidak elektronik? Elektronik itu susah, ya. Itu adalah konsep suhu secara dari sudut pandang dunia atom dan molekul. Jadi suhu proporsional terhadap energi kinetik molekul, ya. Makin tinggi suhu, makin tinggi energinya, tapi energi yang naik hanya translasi, rotasi, vibrasi. Elektronik tidak naik karena terlalu jauh selisihnya dengan tingkat di atasnya, ya. Oke, lalu saya sekarang akan share screen saya. Ini bisa ditutup Pak Putu atau saya yang timpa saja, mudah-mudahan bisa. Ya, saya coba. Layar kosong sudah terlihat sekarang? Sudah, Pak. Sudah, oke. Ya, ini sudah kelihatan ya. Kita oke, kok hilang lagi, gimana sih? Sebentar. Saya tidak sengaja mengklik tombol yang salah. Ya. Nah, sekarang begini. Tadi kita lihat Anda diharapkan itu konsep suhu. Sekarang kita berkelana dulu ke bab-bab lain dulu sebelum kita dalami yang pertama, ya. Tadi yang pertama Anda sudah bisa lihat. Yang pertama itu adalah nah ini pertemuan pertama, kita berkelana dulu, ya. Di bab berikut silakan Anda lihat kontrak kuliah. Selain konsumsi adalah distribusi energi. Nah, kita kenal ada rumus energi kinetik gas bisa juga atom, ya, atom atau molekul gas. Bisa atom, bisa molekul gas. Itu kita pernah tahu energi kinetiknya itu adalah sama dengan 3/2 kT. Pertanyaan saya, kalau misalnya kita punya ruang gas, ya, dalam suatu ruang, ini kita bicara tentang distribusi energi sekarang, ya. Ada suatu ruang, isinya gas. Kita ukur suhunya di mana-mana sama, yaitu 25 derajat. Di bagian ruang manapun, di sudut atas, sudut bawah, dan sebagainya, itu semua ini ya, apa namanya, suhunya sama. Sekarang pertanyaannya, jawab di polling. Apalagi sih polling aja. Dalam ruang dalam molekul gas, ya, dalam ruang tertutup yang suhunya Ini dosen TB soalnya udah katanya mulu itu akan bagaimana? Bagus lah. Akan memiliki dosen energi kinetik yang seragam, yaitu profesor yang sama, yaitu semua molekulnya, yaitu profesor KT tadi. atau ada yang lebih cepat dan lebih lambat HMK dari energi kinetik 3/2 HT. Mana yang benar? Ya, itu coba Anda pilih, silakan isikan gas yang dalam pollingnya. sama. Jadi pertanyaan pertama cuma 8% yang benar, pertanyaan kedua luar biasa meningkat, ya, jadi 73%. Sekarang kalau suhunya di mana-mana sama, ya, suhunya seragam, mau di tempat manapun suhunya ternyata selalu 25 derajat Celcius, 298 Kelvin. Nah, pertanyaannya masih belum.
susah. Apakah Malah pemerintah kecepatannya nggak tahu sama orang atau berbeda-beda? masih Apakah 4.000 energi kinetiknya sama sama atau berbeda-beda? penjumlah sama pendaftar sama, jadi bakal terima. Kalau yang pas 40 Jawabannya dulu yang mana? itu lebih tinggi tuh tera, sekarang pada nggak mau. Tahun berapa? 2018. 2019 so naik lagi, naik daun-daunnya terus turun tuh. Itu karena dia takut kemarin kalau pada dalin ke itu, Covid. bukan covid, karena presentasinya kecil banget itunya. Sayangnya Indonesia sudah ada terus Poin aja. Kita lihat. Jadi 47 dengan 18. Ini cuma Apa? 49 sama 50 18. Cuma 68 orang, 60 sekarang Sumatera 70 orang ya. Dari 87 orang total ya. Gila. Mahasiswa total 80, di atas 85 orang. Jadi belum semua aktif ini. Oke. Paling banyak menjawab energi kinetiknya sama. Hanya 28% menjawab ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Yang benar yang 25% itu. 24% sekarang. Ya. Yang benar itu. Jadi energi kinetik yang rumusnya 3/2 kT, Anda balik lagi melihat itu ya, melihat catatan saya. Anjir diganti. Itu energi kinetiknya itu 3/2 kT adalah energi kinetik rata. Diganti anjir. Ya, energi kinetik rata-rata adalah 3/2 kT. Selalu segitu. Diganti, sudah diganti dibuktikan. vote-nya malah berkurang Selalu anjir. Cuma ada yang lebih lambat, ada yang lebih cepat. Makanya itu yang disebut distribusi energi. Ya. Sama di kelas juga ada distribusi 20. nilai. Ini berkurang. Ya, Anda lihat lagi tadi 50, 60. Materi perkuliahan tadi ya. Udah dijelasin. Minggu kedua, ketiga. Ganti. Nanti minggu ketiga, ketiga kita membahas ini ya. Sekarang kita lihat minggu ke-45, yaitu apa yang ini salah? Hukum pertama termodinamika. Ya. Karena harus pada lagi. Ada hukum pertama termodinamika. Sekarang saya tanya. Ini bos dinilai. Nilai aktif kan? Jadi ada suhu tertentu energi kinetik gas, molekul gas, ya, atau atom gas apa tadi? Tidak seragam, ya, melainkan terdistribusi pada berbagai nilai energi. Ya. Ada yang lebih lambat, ada yang lebih cepat. Nanti kita akan bahas namanya kurva, ada kurva Boltzmann dan sebagainya, nanti di pertemuan berikut kita akan bahas. Nah, sekarang materi minggu keempat kelima. Kita di situ hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika itu bunyinya adalah delta G sama dengan
Ini bisa nggak langsung otomatis jadi delta? Oh, ternyata nggak bisa ya. Tidak bisa otomatis jadi delta. Jadi delta E sama dengan I tambah W. Atau hukum pertama termodinamika juga ini TPB sudah ada kan. DE kalau pakai diferensial, dan Anda semakin kalau untuk tingkat kedua tidak lagi pakai rumus yang ini ya. Rumusnya pakai diferensial seperti ini ya kan. Jadi kalau ada perubahan energi bebas, maka perubahan energi dalam, ada perubahan di dalam, maka perubahan energi dalam sistem itu tergantung berapa banyak kalori yang masuk ke sistem atau yang kalori yang keluar dari sistem, bergantung juga pada kerja yang dilakukan terhadap sistem atau kerja yang dilakukan oleh sistem. Nah, untuk hukum ini saya tanyakan kembali yang kemarin saya tanyakan dalam bentuk yang berbeda. Kita lihat ya. Jika sistem gas melakukan kerja, artinya piston itu apa? Piston itu adalah tutup atas yang bisa dinaik turunkan ya. Piston, tapi tutup atasnya rapat. Artinya rapat tidak bisa melewatkan gas ya. Jadi artinya dia betul-betul gas di dalam sistem tidak ada yang bocor keluar. Itu maksudnya rapat ya. Tutup atasnya rapat itu bisa dinaik turunkan. Jika sistem gas melakukan kerja, artinya piston bergerak ke arah yang memperbesar volume sistem. Maka Anda tinggal memilih itu kerja positif atau kerja negatif. Kerja itu lambangnya W ya, silahkan Anda pilih. Jika gas melakukan kerja, artinya piston Dipol. biasanya dinaikkan bergerak ke arah jika sistem gas melakukan kerja, artinya piston tutup atas bergerak dana volume negatif negatif. Maka jawabannya adalah 90% menyebut kerja positif, 11%, 10% sampai 11% menyebut kerja negatif. Ya. Sekarang begini, yang harus diketahui itu adalah nanti detailnya sekali lagi nanti di minggu-minggu mendatang ya, tapi Anda perlu berpikir dengan nalar yang baik dulu ya. Hari pertama ini saya kuatkan kemampuan untuk bernalar ya, kemampuan untuk bernalar. Begini, kalor dan kerja yang positif itu ini konvensi sebelumnya, perjanjian internasional. Kalor dan kerja yang positif atau gini, kalor dan kerja diberi harga positif jika kalor atau kerja tersebut menyebabkan, saya
menyebabkan kenaikan energi sistem. Ya, sebaliknya, kalau kerja diberi harga negatif, jika kalor atau kerja itu menyebabkan, nah Anda bisa tulis sendiri kan, penurunan energi sistem. Ini saya tulis lengkap seperti ini, satu kalimatnya panjang supaya Anda paham. Ya. Nah, sekarang tadi ya 79%, sekitar 80% itu bilang kerjanya positif, sekitar 20%, seperlima kelas menyebut kerja negatif. Sekarang saya tanya salah seorang, ya, ini jumlah yang ikut memilih 78 orang, sudah baguslah mendekati 80, ya. Sekarang saya tanya, tidak apa salah ya, kalau salah jawab tidak apa-apa. Saya tanya yang namanya Desi Natalia. Desi Natalia, coba. Kalau sistem membesar, volumenya membesar ya. Kamu kan bisa bayangkan ya, tutupnya ada tutup di atas namanya piston, tapi dia bergerak naik ke atas. Artinya volume gas di dalam membesar. Kalau volume besar, kira-kira yang melakukan kerja itu sistem atau lingkungan? Silakan Desi. Yang melakukan kerja. Sistem atau lingkungan? Halo Desi, silakan. Semua siap open mic ya. Tinggal Anda gerakkan kursor ke bawah, klik mic-nya. Desi, silakan. Desi Natalia, NIM-nya 33. Ya. Sistem ya Pak? Sistem, betul sekali, tepat. Karena kan dia naik ke atas, pasti yang ngedorong si sistem kan ya. Kalau volume mengecil, artinya lingkungan yang melakukan kerja, gitu ya. Jadi itu kan nalar ya, menggunakan nalar. Jadi bukan hafalan. Jadi Anda harus berlatih mulai kuliah ini bernalar ya. Bagus Desi. Nah sekarang yang Sopan Sitanggang, laki-laki ini kan ya. Pertanyaannya begini, Sopan. Pertanyaannya begini. Kalau misalnya tadi sistem melakukan kerja, maka dia energi yang dimiliki si sistem itu bertambah atau berkurang? Coba. Bertambah atau berkurang? Halo, cepetan. Sopan. Tambah Pak. Oh, perempuan. Iya Pak. Sorry, saya pikir laki-laki. Oke. Terdengar. Kamu panggilannya Sopan memang? Iya Pak. Ya, oke. Nah, jadi energi sistem bertambah atau berkurang? Tadi? Bertambah. Soalnya itu bisa diulangi nggak Pak? Saya ulangi, coba. Ini ada gas dalam satu ruang. Ya. Ya, oke. Ini ada suatu gas dalam ruang. Tutup bagian atasnya bisa naik turun, tapi rapat. Ya, salah di SMA atau di tingkat pertama kan sering digambar tuh ya. Tutupnya bisa naik turun. Nah, sekarang tutupnya naik. Tutupnya naik. Artinya sistem melakukan kerja. Sistem itu tekanannya rupanya lebih besar. Jadi mendorong si tutup ke atas. Yang melawan tekanan dari luar yang lebih kecil. Misalnya tekanan di luar 1 atmosfer, tapi di dalam 2 atmosfer. Misalnya naik. Dan pertanyaannya adalah, pada proses itu energi yang dimiliki sistem bertambah atau berkurang? Kalau proses itu proses satunya ya, tidak ada yang lain.
Gimana? Berkurang bukan Pak? Kurang, betul. Nah, nalarnya kan beberapa kali saya tanya sudah. Anda sudah bisa menalar dengan baik, Pak, karena untuk mendorong itu ke atas, si sistem membutuhkan energi. Dia melakukan kerja disebutnya, bukan menerima kerja ya. Kalau sistem menerima kerja artinya yang melakukan kerja adalah lingkungannya. Itu kalau volume diperkecil. Ya. Jadi kalau volume diperbesar, si sistem yang melakukan kerja. Jadi sudah dijawab dengan baik oleh Desi. Karena melakukan kerja, energinya berkurang. Artinya kerjanya positif atau negatif? Kerjanya positif atau negatif? Negatif, Pak. Negatif. Nah, ini hanya 20% tadi yang menjawab negatif. Jadi keliru ya. Jadi jawaban itu, jadi sebagian besar dari Anda masih menjawab salah ya untuk kerja ini. Jadi coba nanti pakai logika itu ya. Begitu juga untuk kalor. Saya tanya sekarang, kalau ada air satu panci dimasukin ke kulkas, kalor pindah. Nah, ini saya tambah lagi. Ini mestinya logikanya, saya ingin ngecek aja logikanya jalan, tapi saya yakin kalau yang ini logikanya udah jalan. Yang tadi masih keliru ya. Panci berisi air dimasukkan ke dalam kulkas. Akan terjadi aliran kalor dari, anggap panci dan airnya itu sebagai sistem ya, lingkungannya adalah lingkungan di dalam kulkas. Jadi dari air ke lingkungan dalam kulkas atau udara ke udara dalam kulkas gitulah ya. Udara dalam kulkas ke air dalam panci. Mana arah yang benar dari arah aliran kalor? Silahkan Anda pilih. Yang mana arah aliran kalornya? Silahkan Anda pilih. Semua harus aktif ya. Wah, bolong sih. Sambil kalau yang sudah menjawab soal itu, saya beri soal polling berikut bahwa kalor mengalir dari benda yang ada dua benda disentuhkan ya, artinya dua benda disentuhkan satu sama lain. Kalau mengalir dari benda yang suhunya rendah ke suhunya tinggi, ke benda yang suhunya tinggi. Benar atau salah? Silahkan Anda jawab yang terakhir ini. Sambil menjawab yang atas kalau belum. Ada dua benda disentuhkan. Kalau mengalir dari benda yang suhu Iya. salah karena ada kedua benda
Sekarang saya tanya deh salah seorang. Kalau misalnya besi panas dimasukkan ke dalam air yang suhunya suhu kamar, ya besi membara misalnya, dimasukkan ke dalam air yang suhunya suhu kamar. Saya tanya salah seorang lah, Ahmad Faisal, coba sekarang laki-laki lah, perempuan udah lebih banyak ditanya tadi. Ahmad Faisal, coba jawab, besinya itu akan kehilangan energi atau memperoleh energi. Saya ulangi tadi, besi membara, besi panas dimasukin ke dalam air. Si besi itu akan kehilangan energi atau memperoleh energi. Kehilangan energi, Pak. Persis. Artinya kalor pindah dari dari mana ke mana? Iya, dari mana ke mana? Dari tadi untuk kasus tadi dari apa ke apa? Dari besi ke airnya, Pak. Betul, persis kan? Dari besi ke air, sehingga air akan energinya akan naik atau turun airnya? Akan naik, Pak. Ya, kan nalarnya sederhana saja ya, bagus. Jadi nalarnya kan sederhana sebetulnya ya. Jadi kalau untuk yang ini, tapi kenapa anehnya pas polling seringkali lebih banyak yang salah. Jadi masih belum harus dibiasakan untuk berpikir kayaknya kelas ini. Jadi misalnya tadi, kalau panci berisi air dimasukkan ke dalam kulkas, yang suhunya lebih tinggi, si air dalam panci atau udara dalam kulkas? Mana yang suhunya lebih tinggi? Coba saya tanya sekarang, Irfi Lulu. Kalau baru dimasukkan ke kulkas, panci berisi air itu, yang suhunya lebih tinggi, air dalam panci atau udara dalam kulkas yang lebih tinggi? Irfi Lulu. Kamu harus selalu siap open mind. Halo Lulu, atau panggilannya Irfi atau apa? Ini entah di mana beliau. Saya ganti dulu lah, Sania Oktaviana, Sania. Ya, tadi suhu yang lebih tinggi itu, yang suhunya lebih tinggi itu air dalam panci atau udara dalam kulkas ketika air dalam panci itu baru dimasukkan ke dalam kulkas. Air dalam panci, Pak. Betul. Nah, kalor mengalir dari air dalam panci ke udara dalam kulkas atau dari udara dalam kulkas ke air dalam panci? Aliran kalor. Maaf, Pak, gimana, Pak? Aliran kalor, nanti akan terjadi aliran kalor. Ya, kalor itu panas ya. Panas akan mengalir. Pengalirnya itu dari air dalam panci ke udara dalam kulkas atau sebaliknya dari udara dalam kulkas ke air dalam panci. Mana yang benar? Sebaliknya, Pak. Jadi dari mana ke mana coba kamu sebut? Dari udara dalam kulkas. Ke air. Iya, Pak. Oke, sekarang saya tanya lagi. Biasanya kalor mengalir dari yang panas ke yang dingin atau dari yang dingin ke yang panas? Yang panas ke yang dingin, Pak. Betul. Nah, tadi yang panas yang mana? Pancinya, Pak. Air dalam panci. Iya, jadi kalornya mengalir dari mana ke mana? Dari air ke dalam panci, Pak. Nah, dari air dalam panci ke kulkas. Ke udara dalam kulkas. Iya, ke udaranya dalam kulkas. Iya kan? Ngerti? Ngerti, Pak. Ya, jadi air dalam panci itu kehilangan energi atau memperoleh energi? Memperoleh energi, Pak. Kenapa memperoleh? Mas gila dong, gua lupa semua.
Kurang paham, Pak. Tadi kalor itu kan panas. Panas itu suatu bentuk energi kan, betul? Iya, Pak. Ya, panasnya tadi pindah dari mana ke mana? Kalau di dalam kulkas, pindahnya dari mana ke mana? Airnya di dalam kulkas. Dari air ke udara atau dari udara ke air tadi kata kamu? Halo, Sania. Kurang paham, Pak. Gimana, Pak? Bisa diulangi, Pak? Kamu kan sudah paham tadi, kalor itu atau panas mengalir dari yang suhu tinggi ke suhu rendah atau suhu rendah ke suhu tinggi? Suhu tinggi ke rendah, Pak. Ya pasti kan, pasti dari suhu tinggi ke suhu rendah kan, nggak mungkin ada kalor mengalir dari suhu rendah ke suhu tinggi kan, pasti mengalir dari tinggi ke rendah. Tadi yang tinggi kalau di dalam kulkas, air baru dimasukkan dalam panci ke dalam kulkas. Yang suhunya tinggi, air atau udaranya kalau di dalam kulkas? Udaranya, Pak. Udaranya. Berapa biasanya udara dalam kulkas? Kira-kira. Berapa derajat? Sania? 100, Pak. Dalam kulkas 100? Enggak dong. Minus. Itu air mendidih. Minus. 100. 0, Pak. Iya kan? Air 0, iya. Kenapa kok jadi kamu jadi 100 tadi? Oke, di dalam kulkas 100. Kalau air dalam panci yang baru dimasukin kulkas suhunya berapa? 0, yang Pak. lain perhatikan juga ya. Yang baru dimasukin ke kulkas. Kalau udah lama di kulkas 0 memang. Malah lebih rendah dari 0. Anggap aja 0 lah. Kalau sudah lama di kulkas. Kalau baru dimasukin kulkas berapa suhunya? Kalau baru. Berapa? Kalau baru dimasukin kulkas? Kalau baru 100, Pak. Bentar ya. Nunggu. Pasti ini sangat lama sekali. 36 suhu ruangan, Pak. Suhu ruangan, iya. Kalau 36, iya. Itu kalau 36 itu kalau ludah kamu dimasukin ke kulkas itu 36. Kalau air dari meja makan itu kira-kira berapa? 25. Bukan air yang baru dimasak ya, bukan. Air 25. biasa. Dari 25 lah suhu ruang. keran misalnya gitu ya. Atau air dari dispenser ya. Itu suhunya berapa, Sob? Suhu ruang. Sani? 25. 25, Pak. Iya. Coba saya sekarang tanya yang lain ya. Kamu dengarkan tapi Sania ya. Supaya berlatih berpikir. Karena kuliah ini kalau Anda mau lulus lalu berhasil harus biasa berpikir. Ini saya klik sembarang random yang keluar kok perempuan lagi. Ini memang lebih banyak perempuannya yang angkatan 2020 ya. Betul. Ini Maulidia Ranti. Iya, oke. Maulidia Ranti. Silahkan di open mic. Ranti? Iya, Pak. Ya. Nah, sekarang gini. Saya tanya, tadi saya ulangi pertanyaan tadi ya. Nanti saya balik lagi ke Sania ya. Oke, Sania nanti perhatikan. Tadi kalau udara dalam kulkas berapa suhunya tadi? 25 derajat, Pak. Udaranya masih ada derajat. Udaranya 0, Pak. Iya, betul. 0 kan? Atau kurang malah, tapi anggap aja 0. Kalau air yang baru masuk ke kulkas, suhunya berapa? 25, Pak. Jadi yang suhunya lebih tinggi, yang mana? Yang air. Betul kan? Jelas.
Kalor mengalir dari mana ke mana? Dari air ke Dari udara atau udara ke air? air ke udara di kulkas, Pak. Iya, dari air ke udara di kulkas. Sehingga air itu kehilangan energi atau memperoleh energi? Air. Kehilangan, Pak. Nah, gampang kan mikirnya, coba yang lain mikir seperti itu. Ya, jadi kalau belajar NDC 3, bukan hitungan-hitungan yang penting, bukan rumus Q plus W-nya yang penting. Karena rumus itu akan gampang sekali hilang kalau Anda tidak paham. Ya, jadi air kehilangan energi kan? Tuh ya, air kehilangan energi karena ada aliran kalor dari air ke kulkas, ke udara di kulkas. Tapi udara di kulkas memperoleh tambahan energi. Gitu. Jadi untuk air dalam kulkas, Q-nya negatif atau positif? Nanti. Apa? Negatif. Q-nya negatif. Ya, kalau berkurang energinya, Q-nya jadi negatif. Kalor. Ya. Itu untuk kalor. Untuk kalau yang kita bahas ini untuk kalor juga kan. Coba kita lihat. Kita lihat soal terakhir. Ada dua benda disimpulkan. Kalor mengalir dari benda yang suhunya rendah ke benda yang suhunya tinggi. Benar atau salah? Salah. Iya memang salah. 80% menjawab salah. Tapi masih ada yang 20% yang bilang benar. Mana ada benda ada kalor mengalir dari rendah ke tinggi, selalu dari tinggi ke rendah. Termasuk benda jatuh juga nggak pernah tiba-tiba jatuh ke atas gitu kan. Nah sekarang soal sebelumnya. Panci berisi air dimasukkan ke dalam kulkas, akan saja aliran kalor jadi jawabannya mestinya dari air ke lingkungan dalam kulkas, tapi sama banyak dengan yang bilang dari udara dalam kulkas ke air. Ini sesuatu yang belum masuk ke ilmu yang terlalu rumit, baru dasar sekali ya. Jadi itu yang harus kan. Jadi poin yang ingin saya sampaikan ke Anda itu adalah bahwa kalau Anda mau nilainya B, AB atau A, itu artinya Anda paham, gitu ya. Bukan sekedar robot yang menyelesaikan soal secara hafalan, pokoknya dapat jawaban benar, bukan ya. Oke, kita lihat yang atas. Jika sistem gas melakukan kerja, artinya piston tutup atas bergerak ke arah yang memperbesar volume sistem, dia bergerak ke atas ya. Maka kerjanya positif atau negatif? Ini yang benar mestinya coba saya tanya Sania lagi. Ini untuk soal yang jika sistem gas melakukan kerja, artinya piston bergerak ke atas. Jadi volume membesar, maka kerjanya negatif atau positif? Sania. Silakan Sania. Maaf Pak, bisa diulang soalnya Pak. Ini yang kamu baca nih, ada di kamu baca di sini. Baca dari soal paling bawah, ketiga dari bawah. Kamu baca. Bisa dibaca atau tidak kebaca? Belum kelihatan. Sania udah kebaca? Halo, Sania. Iya Pak, negatif bisa bukan, Pak? Negatif, iya. Karena apa? Logikanya gini, saya ulangi. Logikanya begini, dia cuma sepertiga kelas yang bilang negatif, padahal mestinya negatif. Ya. Jadi cuma sepertiga kelas. Maksudnya begini, kalau misalnya sistem besar yang melakukan kerja kan yang dari dalam mendorong. Kalau sistem kecil baru yang dari luar yang mendorong. Ya dalam mendorong, ya yang dalam ini yang kerja. Kalau kerja kan butuh energi. Energinya dari mana? Ya energi yang dimilikinya. Sehingga energi yang dimilikinya jadi turun. Kalau turun diberi harga negatif, kalau naik diberi harga positif, gitu. Ya. Oke, sekarang kita berpindah. Kita berlatih semua, tapi dengan logika. Ya. Sekarang kita coba ke bagian itu minggu keempat dan minggu kelima. Jadi Anda harus paham tentang hukum pertama termodinamika. Hukum keenam, entropi. Entropi itu menggambarkan kan PPB Anda sudah kuliah, ini minggu ke-6 ya.
kita coba bahas sampai minggu ke-7 ya, sebelum UTS. Sekarang saya tanya, entropi itu merupakan ukuran apa? Ukuran keteraturan atau ukuran ketidakteraturan? Silahkan Anda jawab pollingnya. Entropi merupakan ukuran keteraturan atau ukuran ketidakteraturan? Silahkan Anda jawab. Ya, Anda bagus sekali. Anda masih ingat mata kuliah termokimia di PPB ya, bahwa entropi adalah ukuran ketidakteratur. Ya, nah masalahnya adalah mudah-mudahan Anda paham apa maksudnya. Saya tanya salah seorang, misalnya Dimas Ramadan. Dimas, ingat semua siap untuk meng-on-kan ya, meng-on-kan mic. Dimas, kalau misalnya air dengan uap air, mana yang lebih tidak teratur? Apa? Dimas? Halo? Belum kedengaran? Kalau air berubah menjadi uap air, nanti akhirnya bagaimana? Tapi yang saya tanya adalah air dengan uap air, mana yang entropinya lebih besar? Silakan. Belum kedengaran? Kenapa kok nggak kedengaran? Uap air, Pak. Uap air lebih tidak teratur. Iya. Artinya es batu lebih teratur atau lebih tidak teratur? Teratur. Dimas? Es batu lebih teratur atau lebih tidak teratur? Lebih teratur, Pak. Lebih teratur. Jadi urutan ketidakteraturan yang paling teratur adalah es batu, lalu air itu lebih tidak teratur, gas lebih tidak teratur. Artinya kalau ada air menjadi uap air, entropinya naik atau turun, Dimas? Air ke uap air. Entropinya naik atau turun? Jadi naik, Pak. Naik. Kalau air menjadi es batu? Turun. Entropinya turun. Oke, bagus. Ya, jadi akhirnya nanti yang lain juga berpikir seperti Dimas tadi ya. Jadi konsep tidak cuma berhafalan saja bahwa entropi kurang ketidakteraturan, tapi bisa digunakan untuk berbagai fenomena alam ya. Jadi sebagai contoh lagi misalnya yang teratur menjadi tidak teratur. Nah, soal lagi aja lah. Sekarang dalam bentuk yang merupakan perubahan dengan peningkatan entropi adalah ya, peningkatan entropi itu apakah mantap banget. Asam amino menjadi protein atau protein menjadi asam amino? Mana yang entropinya meningkat? Silahkan.
semakin tidak teratur jadinya, ya. Jadi, oh, kata awal Iya, jadi masih ada 29% yang salah. Tapi bagus, mayoritas sudah benar ya. Jadi gini, asam amino kan merupakan monomer dari protein. Protein itu terdiri di atas ratusan asam amino yang saling menyambung. Teratur atau tidak kira-kira? Kalau nyambung-nyambung ya teratur. Setelah pecah menjadi tidak teratur. Jadi kalau mau peningkatan entropi artinya semakin tidak teratur. Ya, entropi meningkat, terjadi peningkatan. Kalau entropi meningkat terjadi peningkatan ketidakteraturan. Artinya dia semakin tidak teratur. Ya, jadi jawabannya adalah protein tidak sama. Nah, hukum alam itu condong semakin tidak teratur atau condong menjadi teratur. Ya, menurut hukum alam, perubahan condong ke arah lebih condong ke arah keteraturan atau ketidakteraturan. Coba silahkan Anda pilih. Nah, ini sudah mencapai ke minggu ke-6. Minggu ke-7 adalah energi bebas. Energi bebas itu konsep yang lebih sulit karena gabungan dari entropi dan entalpi. Jadi kalau untuk energi bebas nanti diterapkannya pada kesetimbangan. Energi bebas agak lebih sulit. Nah, untuk paling terakhir, yang paling bawah, perubahan condong ke arah keteraturan atau ketidakteraturan. Sudah menjawab 50 orang dari 85 orang. Ini kenapa lambat yang menjawab ya. Padahal mestinya sih cuma satu klik kan cepat ya. Nah, 58% bilang ketidakteraturan. Itu yang benar, tapi tidak terlalu meyakinkan ini jawaban Anda ya. Cuma kurang dari 60% yang jawab semakin tidak teratur. Jadi itulah hukum kedua. Jadi kalau hukum pertama tentang hukum kekekalan energi, bahwa energi kekal. Hukum kedua tentang bahwa alam ini cenderung semakin tidak teratur. Ya, jadi mestinya tadi ini sekarang udah mulai meningkat karena sudah tahu jawabannya. Sudah 73% yang jawab tidak teratur. Tadi cuma 58%. Ya, tapi udah bagus lah, sudah mayoritas. Iya, saya gampang contohnya sebetulnya. Apakah mungkin kalau misalnya saya ada di dalam kelas Anda, ya, ada 80 sekian orang di dalam kelas. Lalu saya ngajar, semua memperhatikan saya. Lalu
setelah pas saya keluar sebentar karena mau ke belakang misalnya, pas saya keluar kelas makin sunyi senyap, mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin saya keluar dari kelas lalu kelasnya itu semakin sunyi senyap, mustahil. Itulah hukum alam, ya. Itulah hukum kedua termodinamika. Sederhana. Jadi energetika ini kelihatannya sulit tapi sebetulnya sederhana, ya. Nah, jadi ada Irfi Lulu tadi tidak bisa mic-nya tidak bisa diklik, ya. Ini kayaknya nanti lain kali coba untuk pertemuan sesudah berikutnya dari keadaan mati dulu browsernya, ya, lalu hidupkan browser, lalu apa namanya, tuliskan alamatnya, kita enter, nanti sebelum ada tombol join meeting ada pertanyaan allow dulu, allow atau tidak, gitu ya. Mungkin kelewat tadi tidak klik allow, jadi tidak diizinkan untuk menggunakan mic, ya. Jadi nanti Irfi dulu nanti di pertemuan berikut harus bisa, ya, dicoba-coba dengan teman. Ini sebenarnya bisa dipakai untuk bertemu teman, ngobrol, mendiskusikan ini boleh, ya. Tautan ini 2251 all kapan saja bertemu, ngobrol, lalu merekam. Tadi kalau rekaman itu akan segera dihapus tentunya, boleh merekam ya resmi, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir sekali, tapi saya kira terakhir sekali saya putuskan untuk ditunda, yaitu yang minggu ke-7 membership. Saya masuk ke minggu pertama, jadi nanti minggu depan saya bisa membahas materi minggu pertama itu secara cepat karena sudah diberi dasarnya sekarang, ya. Jadi gini, minggu pertama itu judulnya adalah bab 1, itu adalah gas, ya, mengenai gas, hukum gas, ya. Yang pertama, gas itu apa? Ya, nggak apa-apa lah, judulnya sama. Ini bab 1, jadi saya sebut. Gas itu apa pengertiannya? Oh, ini kenapa kok tidak? Ini bisa diatur supaya numberingnya 11, 12 segala macam. Oh, enggak ada, ya? Aneh ini. Mestinya bagusnya langsung salah. Oh, ini bisa nih mestinya, ya. Kita pakai yang seperti ini, ya. Ya, itulah. Nah, kita lihat apa saja. Mengenai gas. Jadi ini gas dan hukumnya, ya. Ya, kita kasih judul, terserah judulnya apa, ya. Nah, sekarang kita lihat pengertiannya dulu. Pengertian gas itu adalah apa deh? Pengertian gas kalau di SMP, materi yang, silahkan, ada yang nulis di chat. Materi yang bagaimana, gas? Materi yang memang partikel-partikelnya saling berjauhan, Anissa, betul. Yang bergerak bebas partikelnya, iya. Nah, itu yang membedakannya dengan padat, ya.
Kalau padat itu dia partikelnya diam, tidak bisa jalan-jalan, ya. Tentang partikelnya jauh, betul. Nah, cuma itu adalah definisi gas di level submikroskopik kita sebutnya. Tapi kalau di level makroskopik, gas adalah materi yang memiliki yang dapat memilih yang kalau materi sendiri, definisi materi kan materi itu punya volume ya, menempati ruang. Materi itu sesuatu yang menempati ruang, itu secara sederhananya. Tapi materi yang akan mengisi ruang yang ditempatinya, seluruh ruang. Itu bedanya dengan cairan. Kalau cairan kan hanya sebagian ruang saja, dia akan turun ke bawah sampai mengisi sebagian ruang. Tapi kalau gas itu mengisi seluruh ruang. Tapi pengertian di tingkat submikroskopik memang seperti yang Anda sebut tadi, adalah yang partikel-partikelnya saling bersentuhan. Ya, gas merupakan materi yang tersusun atas partikel-partikel yang berjauhan, gitu ya, berjauhan. Nanti gas ideal ada pengertiannya sendiri, yang selalu bergerak bebas, jadi tidak diam, ya. Jadi berjauhan dan selalu bergerak bebas. Nanti kalau gas ideal baru ditambah syarat-syarat nanti. Nah, itu sudah dibahas di TPP sebetulnya, jadi kita bisa membahas secara cepat. Cuma yang pentingnya adalah pahamnya. Jadi minggu depan strategi pembelajarannya begini, ya. Strategi pembelajarannya adalah poin-poin bisa saja dibahas cepat, tapi akan ada pertanyaan untuk mengecek Anda paham atau tidak, dan itu bisa agak melambat, gitu ya. Kalau terlihat ternyata Anda paham, ya sudah, kita bisa membahasnya secara cepat karena banyak hal sebetulnya sudah merupakan pengulangan. Ya. Ya, Pak. Iya. Jadi bisa adalah gas itu salah satu wujud dari materi, bolehlah. Jadi wujud itu ada padat, ada cair, ada gas. Tapi kalau Adelia bisa ditambah begini, gas tidak memiliki volume. Kok masa gas tidak memiliki volume? Dan bentuk tertentu. Kurang baik lah definisi. Bentuknya sesuai, lebih tepat begini Adelia, memang dia kan tidak seperti padatan yang dibentuk. Nah, lebih baik definisinya begini, kalau mau pakai sifat yang Anda jelaskan. Gas itu akan mengikuti ruang yang ditempatinya. Bentuknya akan mengikuti ruang yang ditempati, betul kan? Kalau ruangnya kotak, ya gas itu akan berbentuk kotak seolah-olah ya, mengisi kotak. Kalau dia bentuknya ular melingkar misalnya, jadi seperti dalam pipa yang berkelok-kelok, gasnya bagaimana? Ya mengisi sesuai ruangnya, gitu ya, lebih tepat kalau kita sebut begitu. Kalau untuk Lia Dewi tersusun dari satu jenis atom, itu hanya kalau gas murni. Gas itu bisa saja campuran. Udara misalnya, ada oksigen, ada nitrogen, kan? Itu gas juga. Tapi kalau gas murni, atau sering disebut gas satu komponen, nah itu baru cuma satu jenis atom atau satu jenis molekul, bukan satu jenis atom lagi, bisa atom, bisa molekul. Misalnya oksigen murni, O2 semuanya, kan bukan atom, tapi duaan-duaan. Kalau duaan-duaan namanya molekul. Oke, saya kira itu saja untuk pertemuan pertama. Mudah-mudahan Anda sudah siap sekarang untuk belajar dengan berpikir ya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikut. Nanti akan diberitahu bagaimana desain pertemuannya. Ya, apakah dipisah atau dijauh. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Siang. Entah. Pak Putu ada pesan terakhir? Ketika itu dibuka, lalu merasa sudah aman, sehingga akhirnya kadang-kadang terbuka, kadang-kadang tertutup,
ininya maskernya dan sebagainya ya. Jadi disiplin, jangan berdekatan, jangan bertutup dan kurangi ngobrol. Mestinya tidak akan terjadi apa-apa, sama dengan kita keseharian juga kita keluar kan toh nggak apa-apa karena kita kurangi ngobrol gitu ya. Itu Pak Putu ya, kita coba mudah-mudahan bisa. Pak Ang, Pak Putu mengajar di kelas yang lain bisa saja kalau mau dipecah suatu saat sekali-sekali gitu ya untuk pembahasan tertentu. Nanti kita sampaikanlah mahasiswa bagaimananya. Oke. Tadi ada yang ngeklik ini nih satu orang. Pak izin. Ya silakan. Kan Bapak pernah mengatakan bahwasannya tahun angkatan 2019-2018 sudah melakukan pertemuan dengan dosen yang lainnya, istilahnya kayak petinggi pertemuan secara langsung. Di angkatan 2020 itu kapan ya Pak? Nah itu bagus juga memang sebetulnya kalau bisa, cuma ya itu nanti kita lihat lampu hijau lah ya, lampu hijau dari ITERA. Kalau mungkin Pak Putu disampaikan aja ke Bu Deni, jika mungkin 2020 itu bisa ketemu supaya bisa saling kenal sebenarnya. Waktu itu kan kalau dengan